seiring berkembangnya teknologi industri 4.0 tentu kedepannya banyak profesi yang terancam tergantikan oleh teknologi. Apakah profesi dokter ini terancam tergantikan nggak oleh teknologi kedepannya? Menurut saya itu bisa saja terjadi. Akan tergantikan ya? Iya. Kalau menurut saya sih bisa jadi. Menurut saya kalau itu salah satu bagian yang nggak bisa digantikan sebuah robot, sebuah teknologi. Baik, selamat siang teman-teman. Siang ini kita ditemani oleh abang kita dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Boleh perkenalkan diri dulu, Bang? Oke, selamat siang semuanya. Nama saya Ahmad Al-Faruqi, jurusan Pendidikan Kedokteran Universitas Riau angkatan 2019. Semuanya, perkenalkan nama aku Vela Dinda dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Salsabila Putri Balkis, biasa dipanggil Salsa, dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 21. Perkenalkan, nama saya Aksel Lido Saswanda, biasa dipanggil Aksal, dari Fakultas Kedokteran angkatan 2021. Perkenalkan, nama aku Muhammad Febrian Syaskari, bisa dipanggil Febri, dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Elizabeth dari Fakultas Kedokteran Universitas Riau angkatan 2021. Oke, jadi siang ini kita ditemani sama Adinda ya, angkatan 2021, Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Jadi aku punya beberapa pertanyaan nih terkait komputer dan teknologi di bidang kesehatan. Menurut Adinda nih, komputer atau teknologi itu apa sih? Menurut saya, teknologi itu adalah suatu sarana yang dapat mempermudah kita dalam melakukan segala hal pekerjaan kita sehari-hari. Oke, tentang komputer atau teknologi ya Bang ya. Setahu saya kan teknologi ini kan sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Bang ya. Tentunya teknologi ini salah satu hal yang memudahkan pekerjaan setiap manusia atau yang membantu atau mempersaranai dari setiap kegiatan manusia, mungkin itu sih. Komputer atau teknologinya setahu saya adalah alat yang digunakan untuk manusia untuk memudahkan urusan manusia begitu ya. Meliputi ya alat-alat pokoknya yang kita buat, manusia buat, dan untuk membantu pekerjaan manusia juga begitu. Baik, selanjutnya tentu mungkin yang udah kita tahu banyak manfaat komputer teknologi di bidang kesehatan. Nah, bisa nggak Bang sebutin beberapa manfaatnya? Ya, komputer atau teknologi ini benar-benar bermanfaat ya dalam kesehatan, ya, khususnya kedokteran. Beberapa alat, bahkan banyak alat dalam kedokteran itu membutuhkan teknologi, misalnya ya untuk membantu diagnosis, untuk membantu terapi, untuk mempercepat kita tahu bahwa pasien ini penyakitnya apa begitu. Banyak kali alat-alat di kedokteran itu memang menggunakan teknologi kok, memang harus gitu. Kalau misalkan manfaat teknologi di bidang kesehatan sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalkan kita ke rumah sakit nih, di awal di bidang administrasi. Nah, untuk bagian nomor urut nih, nomor antrian aja sekarang kita udah pakai teknologi kan. Kita tinggal pencet terus nomor antriannya udah keluar. Nah, itu bidang simpelnya. Terus untuk administrasi kita sekarang rata-rata rumah sakit itu udah pakai sistem database. Jadi udah nggak memerlukan kertas-kertas lagi. Dulu kan pakai tensi manual. Nah itu lumayan ribet kan cari akurat nadinya atau apanya. Nah kalau sekarang pakai udah ada tensi yang lebih maju gitu, elektronik itu lebih memudahkan, terus lebih cepat juga nyari nilai pastinya. Jadi langsung keluar ya? Iya, nilainya.
sekali. Terus bagi pemanfaatan teknologi itu apa sih dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya pastinya lebih mempermudah ya. Iya, betul. Lebih mempermudah, lebih cepat juga kerjanya. Nah, dampak negatifnya itu kayak lebih kurang belajar cara lama. Padahal lebih praktis ya. Ya, karena terlalu nyaman sama yang dengan cara yang mudah kan. Nah, nanti kalau seandainya dihadapkan dengan posisi lagi di suatu pedalaman nih, alat yang kan nggak semua tempat ada alat maju gitu kan. Iya, betul. Pasti adanya yang manual. Nah, tiba-tiba dihadapkan pada suatu kondisi yang cuma ada alat manual, sedangkan kita udah terlanjur nyaman nih sama alat yang praktis, maju, yang iya. praktis. Nah, tiba-tiba nggak bisa, terus gimana dong kita bantu masyarakat di pedalaman gitu. Makanya kami walaupun udah banyak alat maju, kami masih diajarkan dan harus paham gimana cara pakai alat yang manual. Dampak positifnya karena adanya teknologi ini masyarakat bisa mengakses informasi kesehatan dengan lebih mudah ya, artinya informasinya bisa tersebar, kemudian otomatis derajat kesehatan masyarakat pun juga jadi meningkat. Kalau dampak negatifnya justru sebaliknya, karena banyaknya informasi yang beredar itu kadang itu tidak benar atau hoax. Hoax itu Kadang ya. mereka langsung beli tanpa konfirmasi ke dokter. Kadang itu bisa menyebabkan penyakit lain juga. Oke. Baik, selanjutnya nih, tentu banyak pengaplikasian teknologi atau komputer di bidang kesehatan ya. Bisa nggak Axel sebutin beberapa pengaplikasian komputer atau teknologi di bidang kesehatan? Sejauh ini sudah ada itu ya, misalnya dalam kegiatan cuci darah atau dialisis itu bisa menggunakan teknologi juga. Kemudian dalam kegiatan laboratorium, misalnya cek darah, trombosit, eritrosit itu kan bisa dipermudah dengan teknologi alat ini ya. Kemudian juga USG, ronsen itu juga salah satunya. Dalam bidang kesehatan mungkin bisa itu ronsen, jadi Ronsen. kita tahu bagaimana isi dalam dari apakah ada kelainan-kelainan gitu. Lalu bisa juga kayak bisa ada tensi ada yang digital ya. Mungkin Contoh pengaplikasian dari komputer atau teknologi yang mana dari kami sendiri, kami juga di bidang di semester ketiga ini juga kami udah mempelajari seperti tensimeter, yang mana itu kan juga salah satu contoh berarti teknologi di bidang kesehatan. Selanjutnya ada juga pengukur dari gula darah dan seperti juga ada EKG, yaitu membaca dari denyut jantung. Dan selanjutnya itu juga ada kayak misalnya dari salah satu ada kerabat kita mungkin yang udah positif hamil, itu bisa juga dengan alat teknologi yang bernama USG dan lain-lainnya. Baik, dari beberapa tadi sangat banyak ya pengaplikasian teknologi di bidang kesehatan. Baik, pertanyaan terakhir nih. Menurut Febri, seharusnya atau idealnya teknologi itu di bidang kesehatan seperti apa? Baik, tentunya mungkin kalau untuk idealnya dari sebuah komputer atau teknologi di bidang kesehatan itu yang pasti sama-sama kita tahu pasti itu harus menunjang dari bidang kesehatan tersebut sih ya. Karena mau gimana pun kalau misalnya pengaruh dengan kesehatan, tentunya teknologi di situ diharapkan dapat meminimalkan risiko dari kesehatan tersebut. sejauh ini teknologi dan dari di bidang kesehatan itu udah sangat-sangat ideal Sangat ya. ideal ya. Cuman kalau misalkan kita balik lagi ke teknologi secara umum, bukan kita hilangin lah konteks di bidang kesehatan ya. Kalau misalnya teknologi di bidang umumnya aja, dengan adanya teknologi itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kayak meringkas gitu kan, yang kayak biasanya tenaga kerjanya lebih banyak. Mungkin semenjak adanya teknologi kayak di pabrik, terus kayak di bidang kesehatan juga mungkin jadi lebih berkurang kan tenaga kerjanya. Tapi kita balik lagi sih, dengan adanya teknologi ini juga udah gampang. Terus kita sebagai SDM juga bisa mengupgrade diri. Kalau misalkan teknologi itu penting banget loh gitu. Jadi gimana caranya supaya kita nggak tertinggal dan tetap mengupgrade diri kita dan menyesuaikan diri kita dengan teknologi yang ada saat ini. Oh, berarti sayangnya tuh dia merugikan sebelah pihak gitu ya? Tapi
Tapi balik nggak lagi. balik lagi ya. Oke. Pihak yang dirugikan tuh gimana caranya supaya bisa mengupgrade kalau misalkan ya kita harus berdampingan dengan namanya itu teknologi. Oke. Jadi cukup sekian nih sharing-sharing kita siang ini bersama Dinda. Udah ada beberapa pertanyaan yang udah dijawab langsung nih sama Dinda. Jadi ada beberapa ilmu yang udah kita dapatkan keterkaitan antara komputer teknologi kepada bidang kesehatan tadi. Sekian dari kami. Selamat siang. Terima kasih Dinda. Ya, Oke. sama-sama. Ya, sebenarnya di berbagai sektor begitu ya. Ada juga pemikiran dokter atau tenaga kesehatan sekarang yang bahwa teknologi bisa menggantikan manusia. Cuman menurut saya ini adalah waktu yang panjang begitu, sehingga yang kita harapkan adalah manusia juga berkembang, teknologi juga berkembang, sehingga pekerjaan teknologi itu nggak bisa menggantikan manusia, tetap juga bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban dia gitu. Sehingga tanggung jawab kita lah untuk selalu mengembangkan diri kita, skill kita, sehingga nggak kita tersaingi oleh teknologi begitu. Yang kita harapkan memang begitu, kita berkembang, teknologi juga berkembang, sehingga kita nggak kewalahan atau kalah dengan teknologi itu sendiri. Apa yang notabene bahkan teknologi ini kita yang buat begitu ya. Iya. Dan itu mengalahkan kita gitu. Ya, yang tidak kita inginkan begitu kan gitu. Akan tergantikan ya. Iya. Kalau menurut saya sih bisa jadi. Bisa jadi. Nah, karena misalnya nih pakai robot kan. Nah, kalau yang di film-film yang salah ketahui sih, kalau pakai robot tuh pasti yang nonton cuma satu dokter doang. Iya. Nah, patutnya yang dalam ruang operasi itu ada 6 orang, misalnya ada yang anestesi, ada yang bersihin atau yang gimana-gimana. Nah, sedangkan kalau udah pakai robot itu ya cuman butuh kontrol satu orang aja, yang selebihnya yang dilakukan sama robot kan, mulai dari anestesi, semua jahit semuanya gitu kan. Jadi bisa jadi sih mungkin mulai berkurangnya orang yang dibutuhkan dalam ruang operasi, nggak menutup kemungkinan berkurangnya pula bisa terancam juga profesi dokter. Jadi memungkinkan terjadi. Iya, mungkin terjadi. Tapi itu suatu hal yang bagus atau yang buruk menurut Sasa? Kalau menurut aku sendiri sih buruk, karena ibaratnya itu Terjadi kesalahan sistem gitu. Iya, Dan ini ntar menyangkut nyawa seseorang. Kan Iya. nggak bisa semuanya kita. Ya sih, misalnya kayak robot tuh bisa jadi lebih pintar dari kita, tapi pasti ada kurangnya karena mereka misalnya nih butuh listrik. Nah, kalau seandainya suatu saat listrik nggak ada nih, tiba-tiba Iya. hari apa gitu kan, listrik nggak Tiba-tiba ada lagi nih, operasi mati lampu gitu. Bahaya ya. Ada suatu masa lagi perang dunia nggak ada Iya. listrik. Nah, kalau dokter nggak bisa, ilmu yang nggak ada semua disuruh robot kan susah juga. Susah gitu. juga, iya. Walau bagaimanapun majunya teknologi, kita masih sangat Membutuhkan sosok dokter. Karena ya pasti beda lah ciptaan manusia sama ciptaan Tuhan. Oke. Mungkin kalau untuk secara subjektifnya, kalau saya memandangnya bahwasanya kalau di bagian profesi kedokteran itu ada bagian yang nggak bisa digantikan oleh teknologi, itu adalah bagian anamnesis. Nah, jadi anamnesis itu salah satu bagian di mana dokter itu juga menggali informasi dari si pasien. Seperti yang sama-sama kita ketahui, kalau misalnya pasien itu datang ke seorang dokter, pasti kan ditanya dulu kan, seperti kayak apa penyakitnya, apa yang dirasain, sudah berapa lama. Nah, itu kan salah satu dari bagian yang namanya anamnesis. Nah, anamnesis di sini kan dibutuhkan adalah keaktifan dan komunikasinya dari si dokter. Nah, Dokter dan pasien ya. ya, dokter dan pasien. Nah, menurut saya kalau itu salah satu bagian yang nggak bisa digantikan sebuah robot, sebuah teknologi.